Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan tentunya terus tetap semangat belajarnya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya, di mana kita telah mempelajari persamaan garis singgung melalui titik singgung dan persamaan garis singgung melalui gradien tertentu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis singgung di mana titik singgungnya berada di luar lingkaran. Sebelum kita memasuki materi hari ini, yaitu tentang persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran, ada baiknya kita memahami dulu kedudukan titik terhadap lingkaran. Sebelumnya, kita telah belajar persamaan garis singgung di mana titiknya berada pada lingkaran, di mana garisnya akan menyinggung lingkaran. Nah, di sini titiknya tidak terdapat pada lingkaran, tetapi di luar lingkaran. Dari titik yang terletak di luar lingkaran tersebut, kita akan membuat garisnya. Sebelum memulainya, kita akan melihat kompetensi dasar, yaitu untuk pengetahuan kita akan menganalisis lingkaran secara analitik. Sementara untuk keterampilan kita akan menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Yang menjadi indikator pada pembelajaran hari ini yaitu menentukan persamaan garis polar dan menentukan persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Pada gambar di samping, titik yang terletak di luar lingkaran adalah titik A, di mana dari titik A tersebut kita dapat membuat garis yang menyinggung lingkaran. Ada dua buah garis yang berasal dari titik A dan menyinggung lingkaran. Dari garis tersebut membentuk titik singgung. Dari titik tersebut kita hubungkan sehingga membentuk sebuah garis yang kita namakan dengan garis polar. Sementara yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat memahami dan menurunkan persamaan garis polar dan menentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik yang terletak di luar lingkaran, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran melalui pembelajaran mandiri dengan cara menggali informasi dari bahan ajar dan video pembelajaran yang diberikan dengan rasa gembira, jujur, aktif, kreatif, serta dapat bertanggung jawab. Untuk lebih memahami materi persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran, silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Teman sebelumnya kita telah belajar tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada berapa kedudukan garis? Ya, yang pertama garis memotong lingkaran. Oke, kalau memotong berarti ada dua titik ya. Kemudian yang kedua garis menyinggung lingkaran, berarti ada satu titik temunya atau ada satu titik singgungnya. Selanjutnya garis tidak memotong atau tidak menyinggung sama sekali. Oke, bagaimana kita mengetahui dia berpotongan atau bersinggungan atau tidak sama sekali? Kita lihat dari nilai diskriminannya. Oke, nah kalau dia menyinggung, bagaimana diskriminannya? Ya, diskriminannya sama dengan 0 kalau garisnya menyinggung ya. D-nya sama dengan 0. Oke. Hari ini kita ke fokus persamaan garis singgung lingkaran, berarti semua garisnya menyinggung lingkaran atau nilai diskriminannya sama dengan 0. Oke. Di hadapan kalian ada 3 buah gambar lingkaran. Dari ketiganya inilah kita bisa menentukan garis singgung lingkaran. Jadi ada 3 cara untuk kita menentukan persamaan garis singgung. Oke. Yang pertama, kita untuk menentukan persamaan garis singgung,
kita bisa melibatkan persamaan lingkaran dan unsur-unsur tambahannya. Unsur tambahannya apa? Nah, inilah yang pertama. Yang pertama, unsur tambahannya yaitu adanya titik singgungnya. Jadi, diketahui persamaan lingkaran dan diketahui juga titik singgungnya. Oke? Kita fokus ke gambar nomor 1 dulu. Tadi dengan tambahan titik singgungnya. Kita perhatikan dulu di mana posisi titiknya. Posisi titiknya ada pada lingkaran. Jadi titik singgungnya itu terletak pada lingkaran. Kemudian titiknya juga terletak pada garis. Oke. Jadi di situ kita nanti bisa menentukan persamaan garis singgungnya melalui titik singgung. Oke. Untuk gambar yang kedua, ini ada garis singgungnya. Ibu gambarkan dengan G1 dan G2. Kenapa ada dua? Di sini bantuannya selain dari persamaan lingkaran, bantuannya adalah dengan diketahui gradiennya. Oke. Gradien itu apa? Gradien itu kemiringan. Nah, untuk lingkaran ada dua buah garis dengan kemiringannya yang sama. Maka Ibu tuliskan di sini ada G1 dan ada G2. Ada garis singgung pertama dan ada garis singgung kedua, karena tadi tambahannya adalah garis yang menyinggung tapi dengan gradien yang sama. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah persamaan garis singgung dengan bantuan garis polar atau garis kutubnya. Oke, garis polar, garis kutub, apa maksudnya? Oke, kalau kita perhatikan dan untuk gambar yang ketiga, di sini ada sebuah titik, yaitu titik A. Titik A ini terletak di luar lingkaran. Nah, dari titik A ini dapat dibuat ruas garis, yang mana garis-garis dari titik A ini akan menyinggung lingkaran. Nah, saat garis-garis yang menyinggung lingkaran itu kita hubungkan, ketemulah sebuah garis, yaitu garis PQ, di mana titik P terletak pada lingkaran dan titik Q juga terletak pada lingkaran. Ruas garis PQ inilah yang disebut dengan garis polar atau garis kutubnya. Jadi dengan bantuan titik yang berada di luar lingkaran ini, kita bisa menentukan garis polarnya, kemudian kita bisa menentukan garis singgungnya. Jadi untuk menentukan persamaan garis singgung ada 3 buah. Bisa selain diketahui persamaan lingkarannya, bisa juga dengan bantuan titik singgung, bisa juga dengan bantuan gradien, bisa juga dengan bantuan titik yang berada di luar lingkaran atau dengan bantuan garis polarnya. Hari ini kita masih akan melanjutkan persamaan garis singgung, tetapi persamaan garis singgungnya melalui titik yang berada di luar lingkaran. Oke, silahkan kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Oke, di sini ada sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah titik, yaitu titik T. Titik T terletak di luar lingkaran. Oke, kemudian dari titik ini bisa kita buat garis yang menyinggung lingkaran. Dari titik T bisa kita buat garis singgung pertama atau kita beri nama G1. Dan dari titik T yang terletak di luar lingkaran bisa kita tarik garis singgung, yaitu kita beri nama garis G2. Garis G1 dan G2 menyinggung lingkaran. Untuk garis G1 menyinggung lingkaran di titik A. Untuk garis singgung G2 menyinggung lingkaran di titik B. Selanjutnya, dari titik A dan titik B bisa kita tarik sebuah garis, yaitu garis yang berwarna merah. Garis AB disebut juga dengan garis polar. Atau ada juga yang menyebutnya dengan garis kutub. Oke. Jadi
garis polar ini terbentuk dari titik singgung. Titik singgung dari garis singgung, di mana titik A dan titik B terletak pada lingkaran. Selanjutnya, kalian silahkan perhatikan persamaan yang ada di sebelah kanan. Ada persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Ada persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Dan ada juga bentuk umum dari persamaan lingkaran. Di sini ada lagi persamaan garis singgung yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Siapa X1 dan Y1? X1 dan Y1 pada pertemuan sebelumnya adalah titik yang terletak pada lingkaran. Jadi, persamaan ini adalah persamaan garis singgung yang melalui titik singgung. Kemudian, kita hari ini tetap menggunakan persamaan ini, tapi dia bisa berfungsi sebagai persamaan garis singgung dan bisa juga berfungsi sebagai persamaan garis polar. Yang perlu kalian ingat, kapan dia menjadi persamaan garis singgung dan kapan dia menjadi persamaan garis polar. Yang jadi poinnya adalah, yang perlu diingat adalah titiknya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa X1 dan Y1 ini adalah titik. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, X1 dan Y1 ini adalah titik singgung. Titik singgung artinya adalah titik yang terletak pada lingkaran. Jadi, saat titik tersebut terletak pada lingkaran, maka persamaan ini adalah persamaan garis singgung. Selanjutnya, saat kita substitusikan titiknya ke persamaan lingkaran dan titiknya terletak di luar lingkaran, maka persamaan ini menjadi sebagai persamaan garis polar. Oke, masih ingat kapan posisi titik itu terletak? Di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran? Oke, kita boleh mengingat pelajaran sebelumnya. Saat kita substitusikan titik-titik tersebut pada persamaan-persamaan lingkarannya. Yang perlu kalian perhatikan adalah tanda-tandanya. Saat dia tandanya sama dengan, maka titik tersebut terletak pada lingkaran. Saat tandanya berubah menjadi lebih kecil, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran. Dan saat tandanya menjadi lebih besar, artinya titiknya berada di luar lingkaran. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan contoh soal. Kita akan menentukan persamaan garis singgung yang melalui titik 15,-5 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 225. Langkah awalnya, kita harus menyelidiki di mana posisi titik 15,-5 tersebut. Oke. Titik 15,-5 akan kita substitusikan ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 225. Ini kalau dikuadratkan jadinya 225. Ini minimal dikuadratkan 25, 250 lebih besar dari 225. Apa artinya kalau lebih besar? Setelah kita substitusikan,
titik 15,5 ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 225, artinya adalah 15,5 terletak di luar lingkaran. Lingkaran mana? Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 225. Oke, artinya titik 15,5 tidak terletak pada lingkaran atau bukan sebagai titik singgung. Selanjutnya, karena titiknya tidak terletak pada lingkaran atau bukan sebagai garis singgung lingkaran, kita akan mencari persamaan garis polarnya dengan persamaan garis singgung. Tapi karena dia terletak di luar lingkaran, maka dia berfungsi sebagai garis polar. Jadi persamaan garis polarnya adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. X1-nya adalah 15X, Y1-nya adalah min 5, R kuadratnya adalah 225. Bisa kita sederhanakan, semuanya kita bagi 5, sehingga 3X kurang Y sama dengan 45. Atau bisa juga kita tuliskan kalau Y sama dengan 3X kurang 45. Selanjutnya, dari persamaan garis polar ini kita akan substitusikan ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya tadi adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 225. X kuadrat, Y-nya kita ganti dengan 3X dikurang 45. Dengan 225. X kuadrat ditambah 3X dikuadratkan 9X kuadrat, 2 kali 3X 6X kali min 45 jadinya 270X. Min 45 dikuadratkan adalah 2025 dikurang 225 sama dengan 0. Kita sederhanakan, 10X kuadrat 270X 2025 dikurang 225 1800. Persamaannya bisa kita sederhanakan, semuanya kita bagi 10 sehingga menjadi X kuadrat 27X ditambah 180. Selanjutnya akan kita faktorkan. Berapa faktornya? Ya, min 12, min 15. Oke, maka X-nya sama dengan 12 dan yang satu lagi X-nya sama dengan 15. Dari kedua buah X ini kita akan mencari nilai Y-nya dengan cara mensubstitusikannya ke persamaan. Y sama dengan 3X 12 dikurang 45. 36 dikurang 45 sama dengan Y sama dengan 3X X-nya 15 dikurang 45 sama dengan 45 dikurang 45 sama dengan 5. Maka titik singgungnya adalah yang pertama 12, min 9 dan 15,6. Untuk melanjutkannya, kita boleh meng-cross check apakah titik tersebut terletak pada
pada lingkaran atau tidak. 12,9. Kalau kita substitusikan ke sini berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat 144 ditambah 81 sama dengan 225 ya. Ya, artinya 12,9 terletak pada lingkaran. 15,0 kuadrat tambah 0 kuadrat itu adalah 225. Dan titik 15,0 juga terletak pada lingkaran. Nah, setelah titik tersebut terletak pada lingkaran, kita bisa mencari persamaan garis singgunya dengan materi sebelumnya, yaitu persamaan garis singgung yang melalui titik singgung. Contohnya adalah persamaan garis singgung yang bisa kita gunakan adalah 1x ditambah y 1y sama dengan r kuadrat. Untuk garis singgung yang pertama yaitu 12,9, maka persamaannya menjadi 12x kurang 9y sama dengan 225. Garis singgung yang kedua adalah titik 15,0. Persamaan garis singgungnya adalah 15x 0 dikali y, berarti 0 ya. Oke, mau tulis tambah 0 juga boleh, sama dengan 225. Atau mau disederhanakan menjadi 15x sama dengan 225. Atau kalau mau dibuat lebih sederhana lagi juga boleh menjadi x sama dengan 15. Oke, begitulah penjelasan dari contoh soal hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Demikianlah penjelasan pada hari ini mengenai persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Jika ada materi yang kurang dipahami atau kurang jelas, silakan kalian langsung tuliskan pada kolom komentar berikut ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.